Lukas Enggak, ini dulu 41 kelarin. ini. Enggak. Aduh, Aku jangan nggak mau, dipotong, nggak mau. jangan dipotong dulu dong. Ya Kita udah, juga coba nggak mau. coba pengen tahu tipu Let it go, jangan dipotong dulu. tipu musilatnya Kita seperti lihat. apa Oke. sih? Coba tipu Nah, musilat. Tadi kan kitab Yesaya ya. Nah, ini sekarang tulisan merah. Yesus yang berkata. Yesus mengutip kitab Yesaya. Ayat yang sama yang dikutip Yesus. Nih, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia mengurapi aku. Itu, akunya udah huruf besar itu A-nya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Wah, huruf besar lagi akunya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat itu, lalu duduk di mata semua orang tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka. Katanya lihat ini. Enggak. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kami mendengarnya. Pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu Ini mesti mendengarnya. dilurusin kak. Ini mesti dilurusin kak. Enggak apa-apa, Anda biarin. memotong. Ngeles, jangan ngeles. Enggak, Anda Jujur memotong lah, ini, jangan karena ngeles. ceritanya bukan di situ, nggak ngeles. Ini adalah perikopnya Yesus ditolak Nazaret. Kita baca di 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Dia baca, ini bukan perkataan Yesus ini. Enggak, tenang Dia Ukti. baca itu. Tenang Ukti, tenang, santai aja. Nih, pada hari ini, Gedein aku kak, besarin aku kak. Tenang Ukti, tenang aja, tenang. Iya, besarin aku kak. Wa makarallah. Ketika mereka mau menipu, jangan khawatir, tipu muslihat akan kembali kepada mereka. Tenang aja, santai aja. Udah belum? Kami lagi baca kitab kami sendiri. Ini apa perikopnya? Udah belum. Yesus apa katanya tuh? Udah belum? Terus apa kata Yesus? Nama nih, ia datang. Apa kata Yesus akhirnya? Enggak, jangan kau potong di situ. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Kalian dari tadi nggak jujur dari awal. Anda yang nggak jujur, diam. Saya mau bacain kenapa Anda ketakutan. Pada hari ini lihat nih. Katanya. Anda jangan pada hari ini genaplah. Di-mute dulu kak. Jadi udah tergenapi. Nubuatan tergenapi. Kak, di-mute dulu kak. Di-mute dulu kak. Dia kak. Di-mute dulu. Kok Anda ketakutan? Nih. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Dia baca kok. Oke, gampang, santai ya Ukti. Santai aja, tenang. Udah belum? Nanti Ukti nanti bukain. Ukti saya minta tolong nanti Ukti bukain juga nanti bukain ini juga ya. Oke. Nanti saya minta tolong. Udah belum? Sedot? Udah. Aku udah. Udah belum? Sedot? Udah. Udah belum? Lu di mute. Buka mute itu. Dibuka dulu, mute-nya dibuka. Aduh, oke. Kalian jawab dulu ini apa maksud Yesus ini? Pada hari ini genaplah nas itu. Apa yang digenapi sini? Iya kayak santai. Oke. Apa yang digenapi Yesus? Mau izin Ukti. Pada hari ini genaplah nas itu. Udah belum? Oke, jawab ini, jawab. Oke. Iya, berarti menurut kamu di Yesaya tadi, Yesaya 6:1 titik bertindih. Bukan menurut saya, menurut Yesus. Mana menurut Yesus? Ini menurut Yesus. Iya, ini pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Genaplah nubuatan itu. Bisa gantian? Bisa diskusi yang baik? Silakan. Bisa gantian? Yang menjadi patokan kamu kan roh Tuhan Allah kan di situ kan? Bukan itu yang menjadi patokanku. Patokan itu seluruh ayat ini Yesus sendiri berkata pada hari itu genaplah nas ini satu kamu mendengarnya. Saya nanya, Lukas tahun berapa ditulis? Ya enggak usah ngeles kamu. Iya kesana sini. Lukas tahun berapa ditulis? Kalau kamu ke Lukas doang. Makanya kan tadi katanya ada nubuatannya di Yesaya. Kan tadi kan kamu mengarahnya ada nubuatan. Mana nubuatan Yesus Tuhan? Ini roh Tuhan ada pada
Betul ya, saya ikuti. Makanya tadi ikuti Lukas 8. Yesus jadi Kamu Tuhan mau lari. karena Lukas 4 itu Tunggu dulu. dari Kita nggak ngomong Yesus Tuhan. Kenapa panik? Tunggu dulu. Kenapa panik? Kita Buka 1 Korintus. kita nggak ngomong Yesus 7:40. Tuhan. Ustadz Miftah typing aja Ustadz Miftah. Suara Ini diam dulu ya, mohon izin. ya 1 Korintus Saya berapa? mohon izin. Jos nyalahinnya siapa? Dasar berputar. Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Siapa tulisan siapa? Kalau Korintus tulisan siapa? Ukti? Paulus. Berarti Paulus juga punya roh? Pak punya roh? Allah. Berarti Tuhannya banyak banget ya. Wah, apa hubungannya? Kita kan berarti Paulus juga tunggu dulu. Tuhan. Berarti Paulus juga Tunggu dulu Tuhan. tunggu dulu. Oh, berarti Paulus Pembahasan kita ini itu tentang juga roh Allah. Astaga. Itu Paulus juga roh Pembahasan Allah, punya roh tolong jangan Allah kok. dipotong. Tolong jangan Saya dipotong, saya tanya. mau bicara. Saya tanya, Aduh, itu susah Paulus nih. juga punya roh Allah. Kenapa Pak Paulus? Kita nggak ngomong Paulus sekarang. Berarti Paulus juga Tuhanmu. Kita nggak ngomongin Paulus sekarang. Kita kan Saya juga nggak tunggu dulu, jangan menanyakan dipotong. roh. Saya juga nggak menanyakan roh Allah. Yang saya tanyakan, di mana secara eksplisit bahwasanya ada Kamu nubuatan jangan Yesus di dalam Yesaya. Kamu diam dulu lah. Oh, Ini. di situ kan ada roh Ini. Allah. Lah itu berarti iya, saya ikuti berarti. Di kitab Yesaya ini ya. Ini apa maksudnya Yesus ini pada hari ini? Genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Jelaskan itu. Waktu dia membaca kitab Yesaya. Apa maksudnya ini? Kalau kamu ke arah situ lebih ketampol lagi. Sekarang saya nanya, validasinya dari mana ngeles Lukas? aja. Oke, validasinya dari mana kalau Lukas itu benar-benar perkataan Yesus? Coba sebutkan. Ya udahlah ngeles. Validasinya dari mana Al-Quran itu perkataan Allah? Ya jelas kalau Al-Quran coba sebutkan. Kapan Lukas nulis? Kapan Lukas nulis? Siapa yang memvalidasi Lukas tersebut bahwasanya itu perkataan Yesus? Udah nggak buang-buang energi aku ngomong sama kalian ah. Kenapa? Jujur. Lari. Iya kamu. Ya kamu tidak mengakui. Nggak mengakui. Nggak, padahal gini Bang Miftah, Ustadz Miftah, dia mau pakai nubuatan di dalam Taurat pun karena di Galatia 2:21. Kenanya di Galatia 2:21 juga kena. Kelirunya dia tuh larinya ke surat lain dan surat lain. Ini dibalas dengan surat lain, dia nggak mau. Iya emang. Nih, di Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, dia percaya itu tadi. Gimana tuh Ustadz Miftah? Loh, kitab mereka aja banyak. Kenapa? Iya. Nih, dia pakai tadi Taurat, dia kena di Galatia 2:21. Terus dia kena di Galatia 5:4 itu. Ya kan?
Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Selamat malam. Malam. Halo malam. Selamat malam. Silakan kasih ke yang lain, Ukti, silakan. Terus di Galatia 5:4, apa kamu lepas dari Kristus jikalau kamu Saya kan orang Kristen. oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Begini, Ya, Bang. silakan Bang Jeremy. Anakku itu yang Jadi teman-teman ini terlihat lucu ya. Kalau terlihat lucu abang ketawa, abang lihat sini nggak ketawa loh. Saya sudah beriman dengan kitab suci saya. Enggak, kalau lucu Kenapa abang ada ketawa yang dulu dong. ngatur? Kalau lucu abang ketawa dulu dong bang. Saya nggak Abang pernah kan ganggu bilang lucu Al-Quran, terus abang saya nggak pernah menghakimi. Kalau ganggu. lucu tuh abang nggak menghakimin, tapi abang tawa-tawa. Itu lucu. Kalau abang Begini, naik ke sini kawan. abang bilang lucu terus anda menghakimi kita, itu Saya namanya tidak pernah bukan lucu, mengganggu Bang. Al-Quranmu. Jadi saya lebih tahu dengan kitab suci sendiri. Ya udah bang, kalau anda merasa terganggu, anda tidak mau Saya diskusi. nggak pernah Kita mengganggu cari sama orang yang mau diskusi. Al-Quranmu. Nggak mau Bang diskusi Hunter. turun aja bang, repot amat Bang sih. Hunter, Kenapa abang, lu yang Bang kenapa Hunter, lu yang kepanasan ketika abang kitab suci bilang, saya oke, kami abang kabarkan? bilang, Kenapa kau kasih tangan? abang bilang kitabnya abang tidak mengganggu. Emang kata Nabi dari mana bang? Kata Rasul dari mana bang? Kata alim ulama dari mana bang? Loh, kau percaya tidak? Kalau ada manusia menyembah hewan, kau percaya enggak itu? Ya tidak ada. Ada tidak manusia menyembah hewan? Ya mungkin ada saja, tapi saya tidak punya data. Enggak, kita enggak berbicara masalah data. Ada tidak manusia menyembah hewan? Baik Kalau itu mau belajar, sapi kalau mau kah, belajar atau sungguh-sungguh apa. Anda harus pakai data, tidak bisa hanya omong-omongan. Oke. Pemahaman orang-orang yang ada di India. Oke, pemahaman orang-orang yang ada di India, di mana satu hewan yang sangat diagungkan dan mereka menganggap itu adalah sesembahan. Makanya saya bilang tadi, Data. mungkin ada, Data. sapi saya tidak punya data. Saya tidak berani bilang ada. Oke. Tapi kau yakin tidak bahwa sapi itu adalah Tuhan? Oh tidak. Tidak, oke. Ada tidak manusia yang menyembah pohon? Pasti ada. Ada. Tapi kau yakin tidak bahwa pohon itu Tuhan? Ya tidak. Tidak. Terakhir ini, pegangan kau. Ada tidak manusia menyembah manusia? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya. Yakin? Tidak ada Yakin. manusia menyembah manusia? Iya. Yakin? Iya. Oke. Boleh kita bedah? Nah ini kok kalian terus yang bertanya. Saya bertanya kok takut kali. Iya, bisa enggak kita bedah? Silakan aja bedah. Ya kalau Iya, kalian suka cuma sih. Bisa enggak kita bedah? kalau kalian cuma bertanya ya udah mending saya keluar. Jangan kau mentok di sini. Kau bilang Nggak ada. akalku terbatas. Memang nggak ada gunanya. Kalian memang lebih sering bertanya daripada Nah, menanggapi. sudah. Makanya jangan kau berani main akal-akalan sama saya. Ya Bung suka. Biar aja dia bedah. Silakan. Bung apa ini? Bung Oten. Jangan kau berani main akal-akalan sama saya, suka sharing. Ya kalau cuma Di hanya situ wilayahku di situ. bisa menanya ya sudah. Oke. Ini terakhirin sebelum kau nanya. Ada tidak manusia menyembah manusia? Nah, sudah selesai. KO. Mentok. Jadi jangan kau bilang akalku terbatas. Itu wilayah kekuasaanku di situ. Pembahasanku itu pembahasan yang paling saya kuasai di situ. Boleh. Boleh saya jawab? Masuk Pak Kris, masuk. Jangan Silakan. ditanggapi itu Pak Kris, jangan.
Jangan ditanggapi tuh. Pindah topik aja yang lain. Waduh. Itu saya cuma ngasih pelajaran aja sama anak, masih anak bawang. Ngasih pelajaran aja dia. Mentik tingkat tinggi itu. Bawang itu jadi. Siapa yang bisa berani menjawab kalau pertanyaan seperti itu? Contoh begini Pak Christine. Menurut Bang Christine, benar gak orang yang menuhankan sapi yang mereka yakini itu Tuhan yang berubah menjadi sapi? Menurut pemahaman Anda, keyakinan orang seperti ini benar atau tidak, Pak? Gitulah. Bahaya sih pertanyaan ini. Kayak seperti itu sih. Kalau dalam pandangan Kristen sih nggak ada yang seperti itu. Tapi ya kurang tahu lah kalau jemaat-jemaat yang lain. Ya gini Pak Christine, maksudnya tadi kita maju sedikit ya. Maksudnya begini. Kalau ada keyakinan, ini pendapat pribadi Pak, ya. Kalau pendapat mereka pasti benar, ya kan? Ini pendapat pribadi, Pak Kris. Ketika ada keyakinan yang meyakini bahwa Tuhan yang maha besar, maha terhormat, maha tinggi, maha suci, itu berubah menjadi sapi, supaya bisa menjelaskan siapa dirinya gitu loh. Dia berubah menjadi sapi gitu loh. Lalu orang itu menyembah sapi itu dengan berimajinasi bahwa Tuhan itu bentuknya seperti sapi. Lalu dia berubah untuk menyatakan dirinya gitu loh. Seperti sapi. Ya. Nah gitu loh. Ini betul ya, host ke situ ya. Ceritanya Pak Kris. Ini pembahasan di luar dari iman. Dari iman ya. Menurut ya, Pak Kris. Pembahasan di luar dari iman. Ya, ini di luar daripada iman ya. Menurut Pak Kristen secara pribadi, pandangan pribadi Pak, ini benar, orang ini benar apa tidak? Atau akal normal, sehat atau tidak sehat gitu loh. Kalau di dalam kekristenan lah ya kan, kami tidak mengarahkan ke arah pagan lagi ya. Karena ini bukan masalah iman Pak Kris. Ini bukan menurut kekristenan. Bukan menurut kekristenan, tapi menurut kita sebagai manusia yang memiliki akal. Iya. Logik atau tidak logik. Ini bukan masalah menurut pemahaman iman, pemahaman kekristenan, menurut Bible atau menurut Al-Quran atau hadis atau menurut Islam, bukan. Iya. Tapi kita memposisikan diri kita sebagai manusia yang memiliki akal. Kira-kira logik tidak? Bahwa ada ada manusia yang menganggap bahwa sapi ini ya kan yang bermanifestasi atau berteofani atau bereinkarnasi menjadi sapi dan mereka menuhankan sapi. Iya. Nah, maksud Bang Polopo logik tidak kita sebagai manusia? Iya. Saya paham maksudnya. Siap. Tapi secara pandangannya kami tidak mengarahkan ke arah pola pikir yang seperti Anda maksudkan itu. Tetapi entah yang lainnya, kami nggak tahu lah. Tapi kalau di dalam saya, pola pikir yang demikian diarahkan ke secara pagan, itu kami tidak ada. Karena di sini arah pola pikir kami kepada kebenaran, ajaran, tindakan, perbuatan. Kami enggak pola
pandangnya ke perubahan wujud ke wujud, tetapi keajaran, keperbuatan, kebenarannya di sini arahnya ajaran kami. Nah, ini bukan masalah ajaran, Pak Kris, bukan ajaran. Jadi dasarnya di sini bukan ajaran. Yang saya maksudkan di sini ajaran untuk pola pandangnya, pola pikirnya. Bisa dipahami di sini. Lanjut Pak Kris, lanjut. Oke. Seperti yang saya maksudkan tadi itu pola pandang, pola pikir. Kami tidak seperti pola pagan. Kami lebih kepada ke arah pendidikan di dalam perbuatannya, pola pikirnya, seperti pendidikan formal itu contohnya. Enggak ke arah dalam penyembahan yang arahnya sifatnya ke suatu perbuatan yang secara khas gitu kan, khusus. Ya. Sebagaimana kita membuat sebuah patung dan kita bersujud, berlutut, menyembahnya, itu kan arah pandang dan pola pikir pagan. Oke, sip. Saya sudah paham poinnya, Pak Kris. Berarti menurut Pak Kris dari statement narasi yang dibangun sama Pak Kris, bahwasanya secara tidak langsung Pak Kris berpikir bahwasanya kalau ada manusia yang melakukan atau menganggap bahwa makhluk atau yang saya katakan tadi adalah sapi, ya kan? Iya. Dan mereka menjadikan itu suatu penyembahan atau sesembahan atau menuhankan, itu adalah pagan. Kita ambil contoh di India, bukan di Indonesia, di India. Di India. Iya. Nah, mereka adalah pagan, gitu kan, pagan. Karena apa? Karena ya baik itu ia menyembah sesuatu yang hidup ataupun yang benda mati. Ya kan? Yang hidup itu berupa hewan yang hidup ataupun benda mati berupa patung yang menyerupai makhluk yang saya maksud tadi, yaitu sapi. Ya toh? Nah, bagi kita atau bagi Pak Kris, wah, pagan dia. Ya toh? Oke. Kita sudah dapat poinnya di situ. Masih bisa disambung. Bang Palopo. Nah, bagaimana pandangan orang dari pihak mereka? Bagaimana pandangan dari pihak mereka? Ya kan, dari pihak mereka yang menganggap sapi itu adalah sesembahan. Bagaimana ketika kita memberikan pertanyaan kepada mereka? Ya kan, hei, aca-aca hei. Nah, ya kan, aca-aca hei, kita ambil saya namanya kan, aca-aca hei. Menurut kamu aca-aca hei, ya kan, ada tidak manusia yang menyembah pohon? Nah, aca-aca hei bilang, sepertinya ada, kayaknya ada. Ada. Di mana? Banyak, sering naik di Rumahnya Inspirasi tiap hari. Iya. Ya toh? Ada. Kita tanya, aca-aca he. Tapi
kau yakin tidak bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan? Acah-acahnya bilang, ya saya tidak yakin, bahkan tidak mungkin bahwa pohon itu bisa disembah, ya kan? Apalagi jadi Tuhan, tidak mungkin, ya toh? Bagi acah-acahe yang mindsetnya Tuhannya adalah sapi. Iya. Ditanya yang pohon. Lari ke ditanya yang pohon. Endingnya ini bahaya ini endingnya. Nah, ditanya yang sembah pohon, ya kan? Taruhlah kita kasih nama Kimojo, Kimojo, ya tuh Kimojo. Ki kan biasa panggil Ki kan? Ki. Apaan Kimojo? Ditanya, Ki nyembah siapa? Nyembah pohon. Ki Mojo yakin bahwa Ki Mojo ini nyembah pohon itu Tuhannya pohon? Yakin. Karena selama ini saya meminta doa, ya kan, di pohon apa segala macam, hidupku makmur. Contoh pohon duren tiap tahun, ya kan, buah. Betul. Ya kan, doaku semua terkabul dan segala macam. Nah, itulah saya menganggap bahwa pohon ini adalah, ya itulah makanya kenapa saya menyembah pohon ini, hidupku makmur. Kita tanya, Kimojo, menurut kamu nih, pernah enggak kau dapat ada manusia menyembah manusia? Ini. Biasa. Nah, pernah enggak kau dapat itu? Ya saya masakan di sini. Iya. Tunggu penyembahan belum. Bukan seperti penyembahan pagan. Iya, Anda ini kita tidak bicara pagan. Seperti menyembah pagan. Iya. Bagaimana itu? Di sini Kristen bagaimana? Arti kata menyembah di sini ketaatan. Menaati artinya menyembah, patuh. Nah, di sini artinya menyembah. Kristen tidak pernah mengenal yang artinya menyembah dalam arti seperti penyembahan pagan di situ. Iya, masalahnya mereka ini tidak mengerti yang namanya pagan, Pak Gris. Jadi sama-sama ini sama acah-acahe ini dia tidak tahu apa itu pagan. Iya. Bukan jangan Aki Mojo host, jangan Aki Sengklek lah supaya enak. Aki Sengklek. Ya. Aki Sengklek. Atau Uti Olo, Ki Uti Olo. Nah itu Uti Olo. Saya boleh jelaskan pola pikirnya pagan. Boleh. Mungkin diselesaikan dulu Pak sampai biar finish kita kan enak. Lanjut. Kalau pola pikirnya pagan, mereka menganggap apa yang mereka adakan di hadapan mereka itu adalah sebuah wujudnya, bentuk nyatanya, seperti dewa matahari mereka buat di situ, yang dimana mereka yakini di situ ada hadir rohnya lah dikatakan di situ. Iya kan? Seperti dewa-dewa apa lagi yang lainnya tuh? Selalunya mereka mengadakan persembahan apa yang mereka kasih di depan dewa-dewa di situ, di depan patung di situ. Iya. Iya kan? Tapi secara pandang di dalam ke Kristus, di dalam Kristus, kami di sini dianjurkan untuk mengikuti firman-Nya sebagai bentuk menyembahnya, ketaatannya.
Itu yang diartikan menyembah. Bukan di dalam. Tapi ini Pak Kris, saya tidak bawa ke iman loh Pak Kris. Saya tidak bawa ke iman ini. Iya. Saya tidak lari ke iman. Saya tidak bawa iman. Saya tidak menyinggung iman, tidak menyinggung identitas. Itu. Enggak. Saya tidak menyebut identitas. Iya. Saya cuma menyimboliskan saja. Ya. Kita tarik lagi tadi. Kita tarik Pak Kris. Yang di mana? Ki ini kan sesembahannya pohon. Kita tanya, kita panggil aja Ki, ya kan? Ki. Kira-kira ada tidak Ki manusia menyembah sesamanya? Maksudnya? Iya, menyembah sesama manusia. Banyak. Nah, itu kan ada. Banyak. Kata Ki ini, kata Ki. Ya, kata Ki. Nah, kita tanya sama Ki ini, menurut Ki kira-kira. Saya potong dulu. Kalau kita dihadapan Ku selesaikan dulu Pak Kris. Raja atau seorang yang kita hargai, kita sujud di hadapannya, itu dinamakan apa? Enggak, ini bukan masalah sujud atau tidak. Ini menyembah ini. Sudah konteksnya penyembahan ini. Sudah konteksnya ini penyembahan, bukan sujud penghormatan, bukan. Tapi ini sudah merujuk ke sesembahan ini. Saya ini sudah merujuk ke sesembahan. Gitu. Nah, percakapan antara Ki ini gitu loh. Ntar dulu. Kalau kita berbicara tentang sesembahan, berat ini kayaknya Bang Polpo, berat. Karena bertabrakan dengan doktrin, dengan akal. Memberikan ayam, kita letakkan di hadapannya. Nah, itu kita berikan sesembahan namanya. Benar tidak? Benar sekali. Iya. Sesembahan dan sembah itu berbeda. Beda konteks. Itu yang perlu kita pahami. Konteks saya kan bukan sembah, Pak Kris. Konteksku kan di sini adalah sesembahan. Sesembahan artinya yang dituhankan. Nah, kan beda. Sesembahan. Kalau sesembahan itu pemberian. Pemberian bagi yang disembah. Itu persembahan itu. Iya. Sesembahan dengan persembahan beda. Dan persembahan. Kalau persembahan apa yang kita berikan kepada sesembahan. Kalau sesembahan itu apa yang dituhankan. Beda dong. Itu Pak Kris. Beda. Benar. Sesembahan dan sembah itu beda. Beda konteks. Aduh. Kalau sesembahan itu apa yang diberikan. Wah, berat kayak ini, berat. Iya, pengertiannya emang seperti itu. Ya seperti itu, Pak Kris. Persembahan itu sesuatu yang kita berikan kepada sesembahan. Itu namanya persembahan. Itu loh. Contoh, Pak Duka Raja, ini saya ada persembahan kepadamu. Itu sesuatu yang kita berikan. Persembahan itu ada sesuatu yang kita berikan. Itu persembahan namanya. Kalau sesembahan itu merujuk kepada intensitas yang kita sembah. Beda konteks.
Bukan itu pengertiannya. Itu kan imbuhan sembahan. Lain halnya. Tapi memang Pak Kris memang berat ini Pak Kris, berat jujur serius. Kalau saya berada di posisinya Pak Kris memang berat, betul berat. Kenapa? Karena antara akal, doktrin dengan hati nurani itu tabrakan, bentrok kayak bukan masalah. Gimana ya? Gitu memang berat Pak Kris, serius. Tapi memang mau tidak mau, suka tidak suka, demi kebaikan mau tidak mau disikat aja. Coba deh, buka Kamus Bahasa Indonesia, sesembahan. Nih Pak Kris, saya bukakan data ya. Mudah-mudahan Pak Kris paham bahasa Indonesia. Iya. Nih Pak Kris. Dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, sesembahan berarti sesuatu yang disembah. Sesembahan, apa yang disembah itu orang, itu namanya sesembahan. Kalau persembahan itu sesuatu yang kita berikan kepada yang kita sembah. Masa Pak Kris nggak bisa bedakan? Jadi bingung juga kita sama pengertian. Makanya. Tapi memang Pak Kris memang berat jujur. Wallahi berat memang Pak Kris. Kenapa? Karena saya orangnya ceplos-ceplos saja. Iya, kurang lebih lah. Karena doktrin yang sudah tertanam di alam bawah sadar kita selama puluhan tahun ini. Dan ketika kita disinggung dengan sesuatu hal yang tidak disukai oleh kita, bentrok hati ini. Benar. Betul. Contoh nih, contoh Pak Kris, saya kasih contoh. Ya. Contoh. Ketika saya ini taruhlah contoh saya ini orangnya gembrot, ya kan, besar, gede badanku, ya kan, walaupun sispek dikit, ya kan. Nah, gitu. Taruhlah badanku ini gendut, obesitas, ya toh. Nah, habis itu saya ini lagi duduk di taman, Pak Kris, duduk di taman. Habis itu ada pengamen datang. Nah, dia nyanyikan lagu, "Selamat siang Mas, siang. Saya boleh nyanyi? Silahkan." Nah, tapi dari nyanyi yang dia lakukan itu, liriknya gini. Gendut-gendut kepala botak, gendut-gendut kepala botak. Ya kan, gendut-gendut kepala botak, tembelengan, kan? Nah, walaupun pengamen itu tidak menyebut nama, tetapi saya ini bentrok tidak di dalam diriku. Dalam itu kurang ajar pengamen ini. Nah, setelah itu dia nyanyi kan, dia nyanyi cenceren cenceng cencing aring king 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 king. Sudah, Pak, sudah Pak, kelar. Apa sih bilang? Pergi kau sana. Kurang ajar.
Tapi ada yang lebih bingung mungkin Pak Kris nanti Bang. Kalau saya mengatakan begini, Pak Kris, saya merangkai kata. Saya coba merangkai kata, kalimat ya dari hasil kata dasar sembah ya. Saya mempersembahkan persembahan kepada sesembahan karena dia adalah yang saya sembah. Nah coba, ini saya bermain di kata dasar sembah Pak. Paham gak? Saya mempersembahkan persembahan kepada sesembahan saya karena dia yang saya sembah. Sama seperti itu Pak Kris. Ini saya memberikan sesembahan kepada yang saya sembah. Iya. Nah, saya memberikan persembahan sesuatu, ya kan? Sesuatu. Saya memberikan sesuatu kepada yang saya sembah, yaitu sesembahan. Nah, seperti itu Pak. Betul kan? Jadi sesembah itu adalah sesembahan itu yang kita sembah, ya kan? Betul gak? Sesembahan. Nah, kalau persembahan artinya berbentuk sebuah materi. Ada yang kita persembahkan, ada yang kita berikan. Iya paham gitu. Terpaham saya tentang persembahan. Iya. Tetapi yang agak rumit ini dipahami sesembahan ini. Iya, sesembahan yang disembah. Nah, siapa sesembahan Pak Kris? Nah. Sesembahan yang dimaksudnya itu apa? Yang disembah. Yang disembah. Iya. Nah, ya itu tadi saya kan udah jelaskan sebelumnya. Sebagaimana kami tidak menyembah secara pagan gitu. Iya, bukan, jangan ke sana dulu Pak. Sesembahan kan yang kita sembah. Udah sepakat kita di situ, ya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa nama yang disembah oleh Pak Kris? Namanya gampang kok. Di dalam Kristen. Iya. Kan saya sudah menjelaskan secara sebagaimana kami tidak menyembah secara pagan. Terlepas dari itu Pak, begini Pak Kris, contoh begini, mungkin Pak Kris agak ini. Saya tanya kepada Ki Sungsang tadi kan, Ki Sengklek. Aki, siapa nama sesembahanmu? Pohon, gampang dia jawab. Ya kan? Karena dia adalah sembahan saya. Namanya sembahan saya adalah pohon, gampang. Saya nanya ke sapi, siapa nama sesembahanmu? Siapalah tadi, Sarukan contoh kan, Sarukan. Siapa nama sesembahanmu? Dia bilang sapi. Tidak perlu basa-basi, paham saya. Iya. Nah, saya nanya, siapa nama sesembahan Bang Kris? Nama sesembahan. Iya. Kami dikatakan di sini menyembah di dalam roh dan kebenaran. Iya. Siapa namanya? Gak pakai nama. Oh, nggak ada namanya? Karena di dalam Kristen diperkenalkan Allah itu adalah Allah yang benar. Nggak ada nama secara pribadinya atau bagaimana ya. Karena dia adalah Allah yang benar. Berarti
Yesus bukan nama sesembahan Anda, bukan? Nggak ada nama yang disembah. Berarti Yesus ini siapa, Pak? Hah? Menurut Anda Yesus ini siapa bagi diri Anda? Yesus adalah kebenaran. Sebagaimana Yesus dikatakan adalah firman Allah. Firman Allah adalah sebuah kebenaran. Iya. Yesus ini apakah Pak Kris sembah? Apakah Yesus ini Pak Kris sembah? Seperti ya, saya tegaskan sama aja. Kami tidak menyembah. Yesus sendiri mengatakan kalian tidak lagi menyembah di Yerusalem atau di tanah Samaria itu. Sebagai Samaria menyembah di dalam sebuah di tempat di gunung. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Kalian akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Seperti yang dikatakannya kepada perempuan Samaria itu. Berarti selama ini Pak Kris sudah nggak menyembah Yesus lagi dong? Kami tidak menyembah sebuah nama. Wujud? Iya, namanya kan Yesus. Contoh tadi Pak Aki namanya pohon Tuhannya gitu loh. Kalau kami menyebut tentang Yesus, di sini kami hanya sebagai bentuk mengagung-agungkannya, meninggi-ninggikannya. Sebagai? Karena dialah yang menyampaikan kebenaran. Sebagai apa Pak? Itu kan pekerjaannya. Meninggikan Yesus sebagai apa? Meninggikan Yesus. Ya, sebagai apa? Contoh, saya meninggikan Pak Prabowo, hidup Prabowo. Saya meninggikan beliau sebagai presiden saya gitu loh. Nah, Pak Kris ini meninggikan Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Selain sebagai juru selamat, ya? Iya, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Karena dikatakan di sini Yesus dijadikan Tuhan. Baik, sebagai Tuhan. Oke, dapat poinnya. Berarti Tuhan Pak Tuhan Pak ini Pak Kris namanya Yesus, betul? Maksudnya? Iya, Anda kan meninggikan Yesus sebagai Tuhan, betul? Berarti Tuhan Anda Yesus namanya, betul? Tuhan Anda namanya Yesus. Betul? Oh. Tidak. Karena Tuhan kami adalah Tuhan kebenaran. Sebagaimana dikatakan kepada bangsa Israel. Contohnya kepada Musa. Siapakah namamu? Aku adalah aku. Bagus. Kita dulu. Anda kenapa mau putar-putar? Kenapa sih? Tertulis itu Lukas 2 nomor 11 yang lahir Tuhan. Yohanes 13:13 Yesus Tuhan. Loh, kalau Anda mau mengambil itu, bagaimana tentang pernyataan Yesus ditentang hari Sabat? Anak manusia. Begini saja Pak, coba Pak. Bang Polopo izin masuk sedikit ya. Anda paham tidak tentang begini Pak Kris, simpelnya begini Pak Kris. Pak Kris meyakini Yesus datang ke dunia itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Jangan bahas dia punya sebagai lagi. Yang saya tanyakan Pak Kris meyakini Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah, sebagai Tuhan. Ya? Sebagai Tuhan ya? Iya. Oke. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu Yesus berdoa kepada siapa Pak? Loh, kan ada konteksnya di sini.
Yesus. Oh, berarti Yesus ini Tuhan sesuai konteks ya? Yesus dijadikan Tuhan, kehadiran Allah di muka bumi ini. Sebagaimana dia dikatakan firman Allah. Bisa dipahami tentang itu. Sabar, saya buka data ya. Saya buka data. Oke, silakan. Masih data yang sama Pak Kris ya. Nih, di sini Yesus hamba Tuhan. Hamba ini ditujukan kepada siapa? Tuhan kepada siapa? Iya, emang kepada Yesus kan? Iya, hamba ini kepada siapa? Yesus di sini. Hamba ini kepada siapa dulu Pak? Tuhan. Anda paham tidak perkataan saya yang hamba ini saya tanyakan sama Anda, hamba ini ditujukan kepada siapa? Anda paham tidak apa yang saya jelaskan? Saya tanyakan sama Anda simpel Pak Kris. Yesus hamba Tuhan, hamba ini ditujukan kepada siapa? Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan. Iya, hamba ini ditujukan kepada siapa? Tuhan. Anda paham? Baru di Kristen Tuhan jadi hamba. Bagaimana Anda ini? Kalau Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Tuhan juga. Gini aja, simpelnya. Anda anak bos. Jangan gitu Bang. Udah cocok Bang. Loh. Bang, ini sudah sebab tertulis di sini. Tidak perlu Anda mau anak bos, anak manajer, anak jalanan, tidak usah. Simpel saja. Yesus hamba Tuhan, yang hamba Yesus, yang Tuhan Bapa. Berarti Yesus utusan Bapa, yaitu utusan Tuhan. Masa memahami hal yang mudah begini kita mau putar-putar ke anak bos lah, anak juragan lah. Kan simpel memahami ini. Kan simpel saja memahami. Coba saya buka Anda ini. Coba saya mau lihat Anda mau putar bagaimana lagi ini. Yohanes 1:14 nih. Nih. Kita bahas tentang kekuasaannya. Tidak ada kekuasaan yang kita bahas ini. Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kok utusan? Bisa dikatakan utusan, bisa tidak. Bisa dikatakan utusan, bisa tidak. Bagaimana ceritanya Anda ini? Dari nubuatan sampai pengganapan dikatakan dia utusan Tuhan. Hanya Kristen datang mengatakan dia Tuhan. Masa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gini, Anda kan manusia duniawi ya. Kalau yang dari atas turun, apa dikatakan? Tuhan. Tuhan tentunya Tuhan. Karena dia juga lah Tuhan. Bapak, Pak, kalau mau bernarasi agar tidak tersesat dengan narasi Anda itu seperti ini Pak. Ini Yohanes 14 nomor 1. Perikopnya rumah Bapa. Kita bahas dari 1. Di sini Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Aduh. Loading kan? Di sini keduanya kan. Keduanya di sini. Ini Pak. Saya tidak tanya mereka ini dari mana Pak, dari Cilacap, dari Cirebon, saya tidak tanya. Yang saya tanyakan di sini kan Yohanes 14 nomor 1, rumah Bapa, perikopnya. Di sini Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu,
percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ku ini kan Yesus. Jadi di sini Yesus mengatakan percaya sebagai Allah seperti apa dan percaya sebagai Yesus seperti apa? Silakan. Sebagai bapa dan anak di situ. Oke, sebagai bapa dan anak, percaya Allah sebagai bapa, percaya Yesus sebagai anak bapa, betul kan? Iya. Oke, antara anak dengan bapa siapa yang Tuhan? Anda ngerti arti kata Tuhan tidak? Saya tanyakan sama Anda, percaya kepada bapa dan ini kan bapa, ini anak. Antara Ya, bapa kita- dengan anak siapa yang Tuhan? Duh, sama-sama Tuhan. Oh, itu udah berarti Anda punya dua Tuhan kan? Loh. Itu yang harus Anda terima, konsekuensi yang logis, Pak. Bukan cuma Begitu. dua Tuhan. Anda sudah tahu kok. Penghuni surga semuanya Tuhan. Sebagaimana ada Ini gimana ini penghuni? Ntar Berarti ya. kalau Kristen semua penghuni surga nanti itu Tuhan semua. Iya. Alamak, Mak. Anda pernah membaca tentang isi Alkitab yang mengatakan tentang hari Sabat? Hari Sabat bukan diadakan untuk manusia. Makanya Pak, belajar dulu, perbaiki ketuhanan Anda biar Tuhan memperbaiki pemikiran Anda, Pak. Begitu, belajar dulu baik-baik Pak ya, karena kami Islam ini sebelum kami berdiskusi kami pelajari Bible dengan baik, karena kami tidak mau menyesatkan orang. Justru orang yang tersesat kami bawa menjadi orang tidak tersesat. Begitu Kami Pak. yang punya Bible Anda sudah tahu di sini. Saya yang punya Bible Di sini, Pak. Saya yang berhak menjelaskan di sini. Jadi Anda punya Bible di situ, tetapi Anda tidak pahami Pak. Contohnya begini, contohnya begini Pak, orang yang tidak waras di luar sana itu mereka punya rumah, punya mobil, tapi dia tidak sadar kalau dia punya rumah dan punya mobil Pak. Simpelnya seperti itu. Di sini sudah jelas percaya, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah sebagai Tuhan, Yohanes 17:3. Percaya sebagai Yesus sebagai utusan Tuhan, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Bapa itu kata Yesus di Matius 11:25, Yesus Bapa adalah Tuhan. Makanya saya tidak percaya umat Kristen, yang saya tanyakan mending sama Yesus. Saya kan menjelaskan tentang pemahaman Alkitab saya. Kalau kita membahas masalah pemahaman, oke, saya boleh bertanya tentang Al-Baqarah. Silakan bertanya. Matikan dulu noise-nya itu Pak, noise soalnya. Silakan bertanya. Kok noise? Dari tadi enggak ada noise Pak. Enggak ada. Noise. Alah, Pak ini dibilang saja ngeyelnya minta ampun. Bukan dari saya Pak, noise-nya. Saya mau bertanya. Noise dari Bapak Pak. Dari tadi kan tidak ada noise. Saya mau bertanya nih tentang Al-Baqarah. Iya silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Tentang Al-Baqarah, perjanjian dengan Nabi Ibrahim. Al-Baqarah berapa? 19. Tentang Al-Quran kalian aja enggak dipahami tentang Al-Baqarah 19 125. Apa situ? Coba baca. Baca terjemahannya baca. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan mana Al-Baqarah 19 yang itu Pak? Ini saya buka Al-Baqarah 19 tidak ada begitu.